Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ismail Fahmi, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Makassar, kelas Teknik Pertanian. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja dengan melakukan praktek pembelajaran inovatif pada mapel alat mesin budidaya pertanian dengan menggunakan model pembelajaran berbasis proyek, Project Based Learning, berlokasi di SMK Negeri 2 Slawi, Kabupaten Tegal. Sekian perkenalkan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, alhamdulillah kabar kalian baik ya. Itu juga kabar saya. Sebelum kita memulai pertemuan siang ini, baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai? Ya, hari ini kita mulai pembelajaran ya. Tidak lupa kita mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Kita sudah diberi kesehatan ya, sudah diberi kesempatan untuk kita saling bertemu di hari ini pada pertemuan pada materi mengoperasikan traktor roda. Oke, kita lanjut ke pembahasan mulai pelajaran. Sebelumnya kita cek kehadiran dulu. Baik. Muhammad Ferry, Muhammad Iqbal, Rifat Said, Obi, Panji, Edi, Bayu, Silmi. Sudah semua ya? Baik. Untuk kalau sudah semua, kita lanjutkan untuk pembelajaran hari ini ya. Untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai mengoperasikan traktor roda 4. Ya, setelah kemarin kalian sudah belajar mengenai bagaimana cara pemeriksaan traktor roda 4 sebelum dioperasikan. Apa saja kira-kira yang kemarin kita pelajari di pertemuan sebelumnya tentang cara memeriksa? Apa saja yang diperiksa? Oli, bahan bakar. Pertama apa? Bahan bakar. Berarti ketersediaan bahan Bakar. Dalam hal ini bahan bakar traktor pakainya apa? Solar. Ya, jangan sampai keliru ya. Bahan bakar traktor menggunakan solar. Ketika nanti kalian sudah jadi operator atau kalian punya traktor, jangan sampai salah isi. Ya, jangan sampai salah isi, nanti malah traktornya kalian isi pertalite. Ya, nanti tentu saja tidak sesuai. Karena mesin traktor adalah menggunakan mesin diesel, betul sekali, menggunakan mesin Diesel. Kalau pertalite itu khusus untuk mesin apa? Motor. Motor bensin, betul ya. Jadi ada dua jenis motor, ya, motor yang berbahan bakar itu motor diesel dan motor bensin. Oke, selain mengecek solar, setelah itu apa lagi? Listrikan. Mengecek listrikan. Listrikan traktor sumbernya dari apa? Aki. Mana sih ngeceknya? Masih ingat atau lupa? Lupa. Oke, kalau lupa kita ulas sedikit ya. Cara ngecek ketersediaan listrik adalah putarkan kunci kontak, ya, kunci kontak traktor ya. Berarti kalian harus naik ke kabin traktor. Kabin traktor duduk, putar kunci kontak ke arah kanan, ke preheat. Ya, jadi traktor kan untuk kontaknya ada off, preheat, dan on. Ya. Putar dulu ke preheat, ya, nanti indikator akan nyala. Indikator listrik
terus oli, pemanas yang akan nyala. Ya, itu ketika kontak masuk ke preheat, kalau listriknya normal, indikator akan nyala. Ya, indikator akan nyala. Kalau misalnya listriknya ada masalah atau kurang, biasanya kedip-kedip. Ya, dia akan nyala tapi berkedip. Kalau nyalanya nyala terang, ya, itu artinya dia kelistrikan oke. Untuk alat mesin budidaya, untuk alat mesin budidaya pada materi kali ini kita mengoperasikan traktor roda 4. Ya. Pada materi ini itu mempunyai tujuan. Ya. Yang pertama, peserta didik memahami langkah-langkah menghidupkan dan mematikan traktor. Ya. Jadi proses dari mengoperasikan itu yang pertama ada menghidupkan dan mematikan traktor. Ya. Terus yang kedua adalah peserta didik dapat memahami langkah-langkah menjalankan traktor roda 4. Jadi setelah menghidupkan dan mematikan, kalian harus bisa memahami langkah menjalankan. Ya. Terus yang ketiga, peserta didik menerapkan langkah-langkah menghidupkan dan mematikan. Setelah kalian memahami, kalian harus bisa menerapkan langkah menghidupkan dan mematikan traktor. Setelah itu, peserta didik dapat menerapkan langkah-langkah menjalankan. Setelah kalian sudah menerapkan, ya, menghidupkan dan mematikan, kalian juga harus bisa menerapkan langkah menjalankan. Jadi nggak cuma sampai traktor hidup, ya, kalian juga harus bisa menjalankan traktor. Ya. Terus yang kelima, peserta didik dapat menganalisis hal yang harus diperhatikan pada saat mengoperasikan traktor roda 4. Jadi ketika kalian menjalankan traktor roda 4 itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Ya, harus diperhatikan. Nah, ini kalian harus bisa menganalisis apa sih yang harus diperhatikan. Ya. Apa yang saya hadapi, lingkungan sekitar saya seperti apa, ya, kesiapan saya seperti apa, itu harus diperhatikan. Nah, terus untuk keterampilannya nanti, ya, untuk prakteknya kalian akan disediakan traktor roda 4 beserta kelengkapannya, itu berarti alat dan bahannya. Ya. Itu kalian dapat menghidupkan dan mematikan traktor. Lalu setelah menghidupkan dan mematikan, kalian harus bisa menjalankan traktor roda 4. Nah, jadi dua di bawah ini artinya kalian harus bisa mempraktekkan. Nah, kalau di yang 5 atas itu kalian bisa paham dan bisa menerapkan. Ya, kalau ini berarti keterampilan. Yang kedua ini kalian punya keterampilan untuk menghidupkan, mematikan, dan keterampilan menjalankan. Oke, di tujuan ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Ada? Oke, sudah jelas ya. Kalian mengetahui tujuan, ya, kalian mengetahui tujuan. Ketika kalian sudah mempelajari tujuan dari materi mengoperasikan traktor roda 4, kita akan membahas mengenai KKM, ya, atau kelulusan minimal. Untuk materi mengoperasikan traktor roda 4, KKM-nya adalah 75, ya, sama seperti KD-KD sebelumnya. Yang kemarin memeriksa traktor roda 4 juga sama 75. Jadi kalian wajib mendapatkan nilai minimal 75, baik di pengetahuan maupun di keterampilan. Dan perlu diingat, untuk mata pelajaran produktif itu adalah syarat kelulusan. Jadi sebelum kita masuk ke materi, kita adakan post-test dulu untuk mengukur sudah tahukah kalian mengenai materi yang akan kita ajarkan. Ya. Kenapa sih harus dilakukan? Karena agar memudahkan saya, ya, untuk mengetahui kalian sudah dapat dasar apa nih untuk melanjut ke materi mengoperasikan traktor roda 4. Nah, untuk itu silakan ini kertas dibagikan ke teman-temannya. Oke, silakan. Soalnya tidak banyak-banyak, ya, ada 5. Ada 5. Silakan langsung dituliskan jawabannya. Waktunya 5 menit, jangan lama-lama, ya. Karena ada 5 soal, silakan kerjakan satu soal 1 menit. Jelas? Ya, silakan dimulai dari sekarang.
Siapa yang penulis? Oke, waktunya sudah selesai. Baik, Pak. Silakan ditutup. Ya, ditutup lembarnya. Dikumpulkan ke depan sini. Siap. Kita melanjutkan ke pembahasan mengenai materi, ya, pembahasan mengenai materi. Nah, hari ini kita belajar mengenai mengoperasikan traktor roda 4. Ya. Nah, ketika menggunakan traktor roda 4, jelas kita memerlukan alat dan bahan. Alatnya yang pertama adalah traktor roda 4. Ya, yang kita pakai adalah jenis John Deere. Ya. Terus yang kedua adalah helm keselamatan. Ya, jadi kalian wajib memakai helm keselamatan. Ya. Terus untuk bahannya, ketika kita menjalankan traktor, berarti kita wajib mengisi solar. Jadi traktor wajib terisi dengan solar. Ya. Terus juga sudah terisi dengan oli SAE 40. Ya, jangan sampai keliru. Kita di sini punya dua jenis oli, yaitu SAE 90 dan oli SAE 40. Kalau untuk traktor roda 4, ya untuk mesin kita pakai SAE 40. Kalau SAE 90 itu untuk pelumas di traktor roda 2. Kenapa sih kita pakainya hanya satu oli jenis SAE 40? Karena traktor roda 4 jenis John Deere itu hanya pakai satu jenis oli. Jadi satu oli SAE 40 itu untuk semua komponen di traktor roda 4. Ya, baik itu mesin, pelumas, hidrolik, ya, transmisi, terus penyambung implement, dia pakainya oli SAE 40. Ya. Nah, totalnya itu adalah 40 liter sekali isi. Jadi traktor yang kita punya itu yang jenis John Deere itu pakainya untuk olinya adalah kapasitasnya 40 liter. Ya. Jadi sekali ganti oli itu kalau pakai kaleng atau oli yang 5 literan berarti butuh 8 kaleng atau 8 kemasan. Ya. Cukup banyak, ya. Jadi sekali ganti oli dia modalnya banyak. Ya. Makanya karena biaya perawatannya juga lumayan tinggi, makanya ketika kita menjalankan harus memperhatikan hal-hal yang harus diperhatikan. Ya. Tiada ragu-ragu ketika menjalankan traktor. Terus ada juga prosedur menjalankan traktor. Untuk alat bahan ada yang ditanyakan? Apa? Apa yang keras, Mas? Ada yang bisa jawab? Kenapa sih kalau ketika naik traktor harus pakai helm? Kalau pakai mobil enggak ya? Kalau pakai mobil kecuali balapan itu pakai helm. Kenapa sih kalau pakai traktor ketika mengendarai traktor harus pakai helm? Ada yang bisa jawab? Sebelum saya jawab mungkin ada yang bisa kira-kira apa ketika harus menggunakan helm? Silakan. Sorry Pak. Ya, karena biar tidak terpentok sama atap kabin traktor. Oh ya, itu jawaban ini betul sekali ya. Karena ketika kita menjalankan traktor itu kan tidak hanya di jalan rata. Ya, kita kan lebih khusus bayar traktor untuk di lahan. Ya. Sedangkan lahan itu kontur tanahnya tidak rata. Ada kalanya kita harus menjalankan traktor itu di lahan yang bergaleng atau bergelombang, ya bergelombang. Nah, kabin traktor itu kan atasnya besi pakainya, rangka besi, pakai fiber. Coba kalau kita kena goncangan kita nggak pakai helm, kepalanya terbentur, ya cedera kepala. Ada lagi pertanyaan? Betul Pak. Bagaimana cara agar ketika mulai jalan traktor tidak tersendat? Oke. Nah, untuk pertanyaan itu kita lebih dahulu masuk ke materi. Ya, untuk materinya kita jelaskan lebih lanjut. Bagus sekali itu berarti masuk ke proses menjalankan traktor. Ya. Oke, yang pertama untuk langkah kerjanya, ya, itu yang pertama ada menghidupkan traktor roda. Jadi nanti kalian harus bisa menghidupkan traktor roda. Terus yang kedua menjalankan traktor roda 4 maju. Ya, jadi maju dulu, jangan langsung mundur. Ya, ketika kalian mau mengoperasikan traktor berarti harus bisa maju. Terus setelah maju kalian juga harus bisa membelokkan traktor. Ya, jadi ada prosedur bagaimana menjalankan traktor roda 4
Terus yang keempat, menjalankan traktor roda 4 mundur. Ya. Jadi jangan cuma maju, harus bisa mundur. Ya, harus bisa memundurkan juga. Terus yang kelima, yang terakhir adalah kalian juga harus bisa mematikan traktor roda 4. Oke, untuk mempelajari langkah kerjanya, ini silakan saya bagikan lembar kerja. Ya. Silakan masing-masing satu anak satu lembar kerja. Dan silakan buka di lembar ketiga, di halaman ketiga. Silakan buka. Nah, itu ada isian identitas, nama kelompok atau individu. Kita nanti prakteknya sistemnya adalah secara individu. Nah, jadi penilaiannya secara individu. Silakan tuliskan nama kalian ya langsung di lembar kerjanya. Tadi di bagian yang paling atas di nama kelompok atau individu. Silakan kelompoknya dicoret. Kan nama kelompok ya, kelompoknya itu dicoret. Terus dikasih nama di bagian individunya. Silakan kalian baca ya, judulnya mengoperasikan traktor roda 4. Nah, terus petunjuknya adalah kalian secara individu ditugaskan untuk melakukan pengoperasian traktor roda 4 yang terdiri dari menghidupkan traktor roda 4, menjalankan traktor roda 4 secara maju, menjalankan traktor roda 4 berbelok, menjalankan traktor roda 4 mundur, dan yang kelima adalah mematikan traktor roda 4. Itu ada skenario-nya agar kita prakteknya nanti ketika praktek itu secara aman dan tertib ya, silakan dibaca. Ada 6 skenario yang harus kalian lakukan ya, silakan dipelajari. Oke, kita langsung masuk ke langkah kerja ya, langkah kerjanya. Silakan dibuka di halaman 4. Untuk langkah kerjanya, yang pertama ya, menghidupkan traktor roda 4. Ya, silakan dibaca, kita baca bareng-bareng ya. Kalau ada yang kurang jelas nanti boleh ditanyakan. Yang pertama menghidupkan traktor roda 4 ya. Nanti kalian, berarti ini urutan kerjanya ini ya. A sampai G itu adalah prosedur kerja yang harus kalian lakukan ketika menghidupkan traktor roda 4. Yang pertama, naiklah ke kabin traktor roda 4 melalui sisi kiri. Kenapa harus sisi kiri? Karena di sisi kiri ada tangga untuk pijakan kaki. Kalau di sisi kanan tidak ada tangganya, nanti kalian malah repot. Ya, kalau naik di sebelah kanan terlalu tinggi ya. Naiklah dari sebelah kiri. Terus yang kedua adalah masukkan kunci kontak ke dalam stop kontak. Jadi ketika kalian sudah mau naik, kunci kontak sudah tersedia di traktor. Jadi kalian tinggal memasukkan kunci kontak saja ke dalam stop kontak. Terus putar ke sebelah kanan kunci kontaknya, jangan di sebelah kiri ya. Putarlah ke kanan sampai ke posisi preheat. Terus pastikan indikator yang di dashboard itu nyala. Terus speedometer juga jarumnya nyala. Kalian sudah menghidupkan, ini masuk ke proses menjalankan. Nah, untuk menjalankan, tadi kan mesin sudah nyala. Ya. Kalian tinggal injak pedal kopling menggunakan kaki kiri. Ya, kalau di kaki kanan itu untuk rem dan gas. Ya. Pastikan kalian injaknya pakai kaki kiri. Kalau pakai kanan susah nanti nyilang ya. Akhirnya nyilang. Ya, injak pedal kopling menggunakan kaki kiri. Terus masukkan tuas pengatur kecepatan pada posisi B. Untuk langkahnya sudah kita pelajari semua ya. Tadi dari langkah 1 menghidupkan sampai langkah mematikan. Untuk secara keseluruhan ada pertanyaan? Ada Pak. Kenapa Mas Edi? Kenapa di jalan wajib menggunakan gigi kecepatan 2 atau 3? Nah, penggunaan gigi 2 atau 3 ya, itu terlepas dari konstruksi mesin traktor ya, mesin traktor dan tipe kendaraannya itu tidak seperti mobil. Nah, jadi kalian bisa mulai dulu dari 2 atau dari 3, tergantung kontur jalan. Ya, untuk jalan yang jalan traktor kan ada 2, jalan rata, ya, artinya
artinya tanah maupun aspal yang rata. Yang kedua adalah lahan, ya, dan kontur lahan. Kalau kontur lahan itu mulailah dari gigi 2, nah, gigi 2. Kalau untuk jalan, ya, kalau untuk jalan pakailah gigi 2. Kalau gigi 1 untuk apa sih? Gigi 1 itu khusus untuk memasang implement. Ketika mundur, ya, ataupun maju, ketika kita dalam kondisi parkir atau mau memasang implement, pakailah gigi 1 biar tidak terlalu kencang traktornya, ya, biar tidak terlalu kencang. Ya, kalau parkir kan di tempat-tempat sempit butuh konsentrasi dan presisi kan, ya, itu pakailah gigi 1. Ada lagi pertanyaan? Ada Pak, cukup. Cukup ya? Oke. Kalau cukup, kita lanjut ke kegiatan selanjutnya. Wis, oke, kapten. Untuk langkah kerja sudah paham ya? Kalau penjelasan tentang langkah kerja sudah paham, nanti kalian akan melakukan praktek. Ya, setelah ini sudah selesai mengenai materinya, nanti kita akan langsung mempraktekkan. Ya, jadi pastikan untuk langkah kerja kalian sudah paham. Saya tanya sekali lagi, sudah paham ya? Oke, nanti kita karena langsung mempraktekkan ini. Kita sedikit berdiskusi, ya, berdiskusi tentang apa? Tentang ini, hal apa yang harus diperhatikan ketika mengoperasikan traktor roda 4. Ya, itu ada 5 hal, ya, ada 5 hal, bisa nanti bisa lebih, ya. Nah, kalian silakan boleh berdiskusi antar teman, ya, boleh berdiskusi antar teman. Hal apa saja yang harus diperhatikan ketika mengoperasikan traktor roda? Boleh kalian sambil membuka buku materi ini, materi tentang mengoperasikan traktor roda 4. Silakan kalian pelajari. Terus kalau sudah ketemu hal yang harus diperhatikan, silakan dituliskan ke dalam LKPD yang tadi sudah dibagi. Silakan nanti kalian tuliskan itu di lembar terakhir di huruf G ini. Oke, iya Pak. Oke ya, cuman ada soalnya tuliskan hal apa yang harus diperhatikan pada saat mengoperasikan traktor roda 4. Silakan kalian buka di buku cetak atau di buku yang sudah itu di halaman 46. Ya, silakan buka, dipelajari. Kalau sudah ketemu silakan dituliskan di LKPD yang sudah dibagi. Paham ya? Paham. Oke. Waktunya 10 menit. Silakan dikerjakan dari sekarang. Kalian paham? Ada yang menyampaikan, bisa menyampaikan apa yang sudah kalian temukan tentang hal yang harus diperhatikan. Siapa? Silakan. Ya Pak. Ya, Mas Bayu. Harus itu Pak, ketika mengoperasikan traktor harus menggunakan APD. Ya, betul sekali. Ketika mengoperasikan traktor wajib menggunakan APD. APD singkatannya apa? Alat pelindung diri. Alat pelindung diri. Pada saat kalian mengoperasikan traktor wajib menggunakan APD, yaitu helm keselamatan. Ya, jadi helm yang sudah disediakan oleh sekolah di jurusan, pakailah helm itu ya, karena untuk melindungi kepala kalian ketika mengoperasikan traktor. Terus selanjutnya ada lagi? Ada Pak. Ya, Mas Edi. Ketika ingin menjalankan traktor harus memperhatikan di mana traktor dijalankan. Ya, betul. Harus memperhatikan di mana traktor dijalankan. Karena itu nanti hubungannya dengan prosedur traktornya. Gigi berapa, kecepatan berapa digunakan. Ada lagi? Saya Pak, Ya, Ivan. menjalankan traktor sesuai prosedur. Ya, betul sekali. Wajib sesuai dengan prosedur. Jangan sampai di luar prosedur yang sudah ditentukan. Ya. Karena hubungannya apa? Nanti hubungannya dengan keselamatan kalian, juga keselamatan dari traktornya. Kalau begitu kita siap-siap untuk praktek. Silakan. LKPD tetap dibawa. Ya. Buku boleh dikumpulkan dulu. Buku. Oh iya Pak. Buku paket ya yang ditemukan.
Oke, silakan kita bersama-sama menuju ke tempat praktek. Jadi nanti kalian akan melaksanakan 5 langkah. Yang pertama menghidupkan, terus menjalankan cara maju, lalu ada menjalankan berbelok, ya, terus menjalankan secara mundur, ya, nanti sampai garis akhir, ya, sampai finish ke titik A, titik awal. Nanti kalian mematikan traktor, ya. Jadi ada 5 urutan kerja, ya, ada 5 urutan kegiatan. Adakah pertanyaan lagi? Ya, tidak, Pak. Sudah paham ya? Paham. Oke, kalau sudah paham, silakan kalian melakukan praktek dimulai dari Edi, ya. Nanti urut ke belakang sampai akhir. Paham? Paham. Oke, silakan. Silakan mulai.
kalian tadi sudah menyelesaikan praktek semuanya ya, semuanya sudah maju semua. Saya perhatikan tadi masih ada yang masih belum lancar, terutama pada saat kalian mengoperasikan persneling ya, ada yang memindahkan susunan persneling, ada yang harusnya 3 tapi masuknya ke 2, terus ada yang harusnya mundur tapi keliru masuk ke 1 ya, masuknya ke 1 belakang. Harusnya itu kan kalau 3 kan lurusannya 1, kalau 2 lurusannya dengan mundur R ya. Nah kanan masih ada yang keselip tadi harusnya ke R tapi masuknya ke 1, makanya tadi ada yang harusnya mundur tapi maju dulu ya. Oke, itu nggak apa-apa, nanti kalian selama kita masih praktek secara terus-menerus nanti kalian akan lancar lagi ya. Paling hanya itu tadi. Terus ketika kalian mengoperasikan kopling, ketika melepas kopling itu usahakan ya itu yang halus melepaskannya ya. Injakan koplingnya ketika melepas angkatnya secara halus, jangan mendadak. Kalau mendadak nanti kalian seperti jedek gitu ya. Coba kalau bayangkan kalau kalian bawa mobil sendiri ya, itu kan kasihan yang penumpangnya ya, kasihan istrinya nanti kalau udah punya istri kaget anaknya nanti. Oke, paling hanya itu evaluasi praktek kita hari ini. Ya praktek sudah selesai, silakan kita kembali ke kelas ya untuk kegiatan akhir, untuk kegiatan penutupan. Oke, Pak. Paham ya? Paham. Baik. Tanpa penguatan, bubar jalan. Sudah melaksanakan praktek tadi ya. Ya, Pak. Sudah melaksanakan praktek. Sudah kalian secara garis besar sudah mengikuti langkah kerja. Tapi tadi ada yang mengganti persnelingnya sulit ya, ada yang ketika mulai jalan ada yang traktornya mindel ya, tersendat. Itu karena kalian nginjak koplingnya kurang pelan ya, melepas koplingnya kurang halus. Jadi ketika mau melepas kopling harus sambil gasnya ditambah sedikit. Jadi gas nambah, kopling lepas. Jadi bareng gas nambah, koplingnya secara baik ya. Oke. Untuk kegiatan pelajaran ya, untuk materi baik itu materi maupun praktek sudah dilalui. Kita sudah masuk ke bagian akhir pembelajaran hari ini. Yaitu kita akan menarik kesimpulan ya. Kesimpulan apa yang sudah kita dapatkan dari pelajaran hari ini? Ada yang bisa menyebutkan? Ya Mas Sobi? Ketika mengoperasikan apa harus ya, betul sekali. Ketika mengoperasikan traktor roda 4 wajib sesuai prosedur. Ya. Karena apa tujuannya? Yang pertama demi keselamatan kalian juga, ya. Terus demi keselamatan dari kendaraan. Ya. Jadi kendaraan juga harus diperhatikan keselamatannya. Ya, soalnya hubungannya apa? Dengan umur pakai, ya, dengan umur pakai traktor. Terus apa? Merawat traktor juga. Secara tidak langsung kalian juga merawat traktor. Kalau sudah LKPD silakan ditutup, dikumpulkan ke depan. Sini, kumpulan jadi satu dulu. Kita sudah masuk ke akhir-akhir pembelajaran ya. Nah, setelah ini kalian akan melakukan post test. Ya, kalau di awal tadi adalah pre-test. Ya. Yang di awal tadi adalah pre-test. Kita yang di akhir adalah post test. Post test itu berfungsi untuk mengukur apa yang sudah kalian lalui ketika pembelajaran hari ini, itu ketika belajar di dalam maupun ketika di luar ketika praktek. Oke, untuk post test silakan, soalnya masih sama kayak tadi, sama ketika pre-test ya. Lalu dikerjakan kembali di lembar kedua. Kalau tadi kan kerjakan yang pretest di lembar pertama, lalu kalian kerjakan lagi di lembar kedua. Boleh, silahkan. Dibagi sesuai nama ya. Jadi, dari sekarang soalnya
sama seperti tadi. Silakan dikerjakan. Waktunya sama 5 menit. Oke. Ya. Kerjakan dimulai dari Sekarang. Oke, kerjakan. Waktunya 5 menit. Pulpen diletakkan, lembar jawabannya ditutup, terus dikumpulkan ke depan. Kok nama dulu? Oh, nama kan sudah di lembar pertama. Oh iya Pak, lupa Pak. Kira-kira sebagai pendapatan juga. Gak usah, kan sudah di lembar pertama sudah ada namanya. Ya, silakan dikumpulkan. Untuk pelajaran ini sudah berlalu atau sudah kita lalui dengan cukup baik. Kalian juga sudah aktif, ya, aktif bertanya. Terus tadi ada yang sudah mengumumkan pendapat juga. Kalian juga sudah bisa mengambil kesimpulan dari buku, dari literatur, mengambil materi. Terus kalian juga sudah mempraktekkan, ya, sudah cukup baik saya lihat. Ya, cuma ada beberapa yang butuh pembiasaan, ya, seperti melepas kopling, ya, sambil menginjak gas itu butuh pembiasaan. Nanti saya yakin kalian lambat laun atau secara bertahap nanti kalian akan mahir, ya, mahir mengoperasikan traktor roda 4. Oke, untuk pembelajaran selanjutnya, kita akan mengoperasikan traktor roda 4, tetapi untuk mengolah tanah dalam kegiatan mengolah lahan, ya, mengolah lahan. Ya. Jadi nanti kita akan mempraktekkan traktor roda 4 mengolah lahan di lahan yang kita punya. Paham ya? Jadi nanti persiapkan untuk materi selanjutnya mengenai mengolah lahan menggunakan traktor roda 4. Oke, terus tidak lupa juga saya mengingatkan agar kalian selalu mereview kembali materi yang sudah dipelajari hari ini. Jika ada waktu senggang di rumah, silakan baca kembali. Terutama yang tadi ada kendala ketika menjalankan, ya, bisa lihat YouTube, banyak di YouTube banyak. Bagaimana sih cara menjalankan traktor roda 4? Kalian bisa sambil lihat, ya, sambil memperhatikan di video atau dari buku. Paham ya? Paham. Ya. Kalau begitu kita bisa akhiri pelajaran hari ini. Terima kasih, ya, sudah hadir. Kalian sudah hadir di sini. Kita sudah belajar mengenai mengoperasikan traktor roda 4. Saya pesankan silakan kembali ke rumah, ya. Tidak usah mampir-mampir apabila tidak ada keperluan, ya. Silakan pulang ke rumah langsung istirahat biar nanti malam kalian bisa belajar. Bisa main, kan belum malam minggu, ya. Besok masih kalian harus sekolah, ya. Jadi pulang, istirahat, lalu belajar, persiapkan untuk mata pelajaran besok. Paham ya? Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, baiknya kita berdoa dulu, ya, menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Pertemuan saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.